Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang kami hormati dan teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang berharga ini saya bisa melakukan presentasi untuk melaksanakan tugas dari dosen tentang etika bisnis, bahwasanya kita diberikan tugas bagaimana menurut pendapat Anda tentang bagaimana cara untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya kita selaku makhluk hidup, selaku makhluk sosial, selaku manusia pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya sebuah permasalahan. Dan ketika kita menemukan suatu permasalahan ataupun sesuatu hal yang harus kita ambil keputusannya, maka paling tidak kita harus bisa membuat keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik. Jadi di sini saya akan memaparkan beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam rangka kita untuk bisa membuat keputusan yang terbaik. Di antaranya yang pertama yaitu ketika kita memutuskan suatu permasalahan, suatu keputusan, ataupun kita membuat sebuah keputusan, maka usahakan agar posisi kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan fokus, dalam keadaan tidak galau. Maka insya Allah ketika kita fokus dalam menghadapi sebuah permasalahan itu, tenang menghadapinya, kemudian juga dengan jiwa yang hati pikiran yang tenang, maka insya Allah nanti akan membuat sebuah keputusan yang baik seperti itu. Nah, di samping dengan kepala dingin, tenang, dan juga tidak gerasa gerusu gitu ya. Kemudian membuat keputusan juga hendaknya kita pikirkan apa sih nanti dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan yang kita ambil tersebut. Maka baiknya sebelum kita mengambil sebuah keputusan, maka kita list dulu, kita bikin daftar dulu. Kira-kira dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan yang kita ambil itu seperti apa. Nah, kita jabarkan, kita daftar dampak-dampak negatif dan dampak-dampak positif yang mungkin akan timbul dari keputusan yang kita ambil, ya, baik itu dampak negatifnya maupun dampak positifnya. Nah, ketika dirasa keputusan yang kita ambil itu lebih banyak keuntungan daripada kerugian ataupun banyak sisi positifnya dibandingkan dengan sisi negatifnya, maka keputusan itu bisa kita ambil seperti itu. Jadi tetap untuk memikirkan bagaimana dampak negatif dan dampak positif yang nanti akan ditimbulkan dari keputusan yang akan kita ambil. Nah, kemudian ketika kita mengambil keputusan, ketika sudah sampai di titik di mana keputusan itu harus dibuat, maka kita hendaknya bisa memposisikan diri kita selaku orang lain. Artinya ketika kita membuat keputusan itu apakah merugikan orang lain ataupun tidak. Apakah bisa menimbulkan potensi-potensi yang bisa berdampak kepada ketidaknyamanan orang lain ataupun tidak. Maka posisikan diri kita ketika orang lain membuat keputusan seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita memposisikan sebagai orang lain seperti itu ya, bagaimana perasaan kita. Nah, ketika kita dirasa ketika kita menjadi orang lain dengan keputusan yang sama yang seperti yang kita buat, kita merasa nyaman, kita merasa tidak terganggu, kita merasa tidak dirugikan dan lain sebagainya, maka hal ini keputusan yang dapat kita buat itu sudah menjadi keputusan yang baik, ya. Jadi maka kecenderungan orang untuk membuat pilihan-pilihan yang kurang baik dan kurang bijak akan berkurang seperti itu. Mungkin itu beberapa tips dalam kita mengambil sebuah keputusan. Saya rangkum lagi. Yang pertama adalah ketika kita membuat keputusan harus dalam keadaan tenang, pikiran, jiwa, hati
kita sedang dalam keadaan galau dan jangan terburu-buru. Kemudian tetap membuat daftar ataupun list dampak-dampak yang akan ditimbulkan, baik dampak negatif maupun positif. Kemudian juga cobalah kita merubah arah pandang kita, sudut pandang kita, kita rubah diri kita, posisi kita selaku orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.